Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024. Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024. Pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya. Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi. Kemudian hasil penanganan pelanggaran 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya. Ini juga masih belum masuk dari pelanggaran administrasi tentang penyebab dari pemungutan suara ulang. Ini masih bisa kompilasi ya sampai dengan saat ini, karena beberapa wilayah yang masih belum bisa terselenggaranya PSU. Jadi kami masih menunggu laporan dari Polda Kota, dan perlu kita apresiasi sekarang proses penanganan tindak pidana berjalan dan juga berkurang dari laporan teman-teman di Keterga juga demikian. Kita harapkan semua kasus yang sudah masuk dan kita tangani itu bisa lanjut pada saat ke depan, baik bisa terbukti atau juga yang kita harapkan bisa terbukti yang jika sudah diregister oleh Badan Sentra Gakumdu. Ya. Sementara itu, anggota Bawaslu RI, Herwin JH Malonda, menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi. Erwin mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik. Tren pidana pemilu itu pertama terkait dengan pasal 521, kemudian 523, tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang. Dua tren itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan. Kemudian tren yang lain itu pertama terkait dengan netralitas ASN, kemudian juga tentang ketentuan pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan pasal 283 ayat 1 ayat 267 2017 yang sebagian besar kita rekomendasikan kepada instansi terkait, termasuk juga terkait dengan bukan keterlibatan staf lembaga desa dan tenaga pendamping yang memang sudah kita teruskan kepada instansi terkait lainnya. Untuk pidana Pak dari Barreskrim sudah menjelaskan terkait dengan sekitar di tangan itu yang. Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. KMB Bali Pos melaporkan.